Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila.
Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Contoh kegiatan yang bisa diterapkan sesuai sila pertama adalah 1. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati. 3. Hidup rukun. 4. Bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 5. Tidak memaksa suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Contoh sila kedua Pancasila yang bisa diterapkan di lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap saling mencintai sesama manusia. 2. Tenggang rasa. 3. Gemar menolong orang lain. 4. Tidak membeda-bedakan. Dan 5. Berbicara kepada orang lain dengan sopan santun. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Contoh sila ketiga Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Rela berkorban. 2. Cinta tanah air. 3. Mencintai produk lokal. 4. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. 5. Ikut menjaga keamanan lingkungan. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Contoh sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Mengutamakan keputusan yang diambil secara musyawarah. 2. Tidak memaksa kehendak orang lain. 3. Melaksanakan musyawarah mufakat. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah 1. Sikap adil kepada sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak-hak orang lain. Dan 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami kembali menghadap hadirat Tuhan yang telah memberikan kerinduan kepada kami untuk boleh beribadah secara online di ibadah raya Rabu ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada saat ini juga kami terus belajar tentang bagaimana kami mengenal akan Pancasila, khususnya pada saat ini di sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Berkati kami sehingga kami dapat memahaminya berdasarkan firman Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan itu untuk bangsa Indonesia ini, untuk rakyat dan untuk lingkungan kami yang berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah ataupun perenungan firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu
marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Satu lagi kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Persatuan terwujud bila ada kedamaian. Umat Kristen sejati harus terus-menerus mengusahakan perdamaian yang kemudian mewujud dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Karena itu, sekali lagi, sila ketiga ini sangat sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Pancasila dibutuhkan untuk solidaritas sosial. Oleh karena itu, semua kelompok umat beragama di Indonesia, termasuk kita, perlu terus-menerus mengaktualisasikan hal ini. Presiden Jokowi dalam pidatonya di hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2017, dia mengatakan, "Saya Indonesia, saya Pancasila." Perkataan ini lahir dari keprihatinan yang mendalam tentang kondisi sosial bangsa Indonesia yang sering tercapik-capik. Di sebagian wilayah Indonesia, orang-orang terlihat kembali dalam konflik berbasis identitas. SARA yang di masa lalu sempat mengancam keutuhan bangsa Indonesia kembali menyeruak ke permukaan. Di tengah hiruk-pikuk semacam ini, di manakah posisi orang-orang Kristen? Percakapan tentang Pancasila oleh orang-orang Kristen seringkali cenderung sangat lambat, bahkan tidak jarang terkesan latah. Hal ini patut disayangkan karena sudah semestinya lah jika kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia ikut serta melakukan aktualisasi ideologi Pancasila. Kita perlu terus-menerus merenungkan bagaimana seharusnya kita menyikapinya dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih spesifik lagi, sebagai orang Kristen, kita perlu bertanya, bisakah kita menghayati dan mengamalkan Pancasila berlandaskan pada etika Kristen? Sila persatuan ini dapat disikapi oleh setiap manusia Indonesia dengan bersedia menundukkan dan meleburkan individualitas pada kepentingan bersama. Ada kesadaran untuk merawat rumah, dalam tanda kutip, bersama. Rasa cinta pada negeri merupakan kesalehan puncak, sehingga kebaikan umum berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kita yang menjadi mitra-mitra Allah dalam perjuangan ini harus melandaskan perjuangan kita di atas pengharapan pada Tuhan, Sang Raja Damai. Pengharapan bahwa Allah senantiasa bekerja menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di bumi yang Ia cintai, termasuk bumi Indonesia. Tidak boleh ada seorang pun yang menyerah pada keputusasaan atau sinisme. Dalam Mazmur 62 ayat yang pertama dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Demikian pula dalam Mazmur 46 ayat 10a disebutkan, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Kita juga patut menyadari bahwa perjuangan untuk memelihara kemerdekaan bukanlah upaya yang bergantung pada kuasa dan kehebatan manusiawi. Perjuangan tersebut adalah sebuah doksologi atau upaya untuk memuliakan Allah sendiri. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang pasif dan diam saja. Untuk maksud ini pula lah, maka Allah sudah menciptakan manusia sebagai makhluk yang unik, yang diperlengkapi dengan daya imajinasi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Ini adalah daya yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan untuk perjuangan sebagai mitra-mitra Allah. Penghargaan akan hak asasi manusia senantiasa berawal dari penghargaan atas individualitas manusia. Namun bersamaan dengan itu juga ada keyakinan bahwa masing-masing individu harus bersedia terbuka untuk hidup bersama dengan yang lainnya dan merangkul yang lain sebagai sesama insan manusia yang dicintai Tuhan. Bersedia untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong, bahkan sekalipun keterbukaan itu membuat dirinya terluka. Dalam relasi ini selalu saja ada kemungkinan gesekan, dan tidak seorang pun dapat menjamin hasil akhir dari relasi tersebut. Hasil akhirnya bisa saja menyenangkan, tetapi bisa juga menyakitkan.
Karena manusia adalah makhluk yang sikap serta perilakunya tidak pernah bisa diprediksi. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5-8, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa panggilan orang-orang Kristen adalah untuk meneladani Kristus dan bersedia menanggalkan keakuannya dengan segala kehormatan yang melekat padanya, agar bisa merangkul orang lain, bahkan musuh sekalipun, atas nama kemanusiaan. Kita harus bisa membuka tangan kita untuk menciptakan ruang bagi orang lain dan merangkul mereka tanpa syarat. Kita tidak harus menunggu pihak lain untuk menghampiri kita, tetapi kitalah yang harus mengambil inisiatif untuk menghampiri dan merangkul pihak lain, bahkan pihak yang mungkin dianggap sebagai musuh sekalipun. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk bukan karena secara historis dari dahulu kalanya sudah merupakan sebuah negara kesatuan, tetapi karena ada keputusan untuk menjaga dan memelihara kesatuan bangsa dan negara Indonesia dari elemen-elemen bangsa. Tanpa adanya komitmen tersebut, maka bangsa dan negara Indonesia akan terkoyak dan tercapik-capik. Kebajikan Kristiani yang selaras dengan sila ketiga ini adalah kerendahan hati. Dalam Amsal 16:18 firman Tuhan mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Yesus juga pernah mengingatkan murid-muridnya dengan tegas, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, semua sungai mengalir ke laut justru karena laut berada lebih rendah dari semua sungai. Kata-kata bijak ini ingin mengingatkan bahwa seseorang menjadi besar justru ketika orang tersebut menempatkan dirinya sendiri di bawah semua yang lain. Kita harus belajar untuk tidak menganggap dirinya sendiri sebagai satu-satunya pemegang kebenaran. Sebab tidak seorang pun di dunia ini yang mampu melihat seluruh kebenaran, apalagi melihat seluruh kebenaran itu sekaligus. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang-orang Kristen harus belajar untuk hidup bersama dengan yang lain dalam kerendahan hati. Oleh karena itu sangatlah penting masing-masing elemen bangsa merendahkan dirinya dan golongannya di hadapan yang lain, serta tidak menganggap dirinya dan golongannya sebagai pihak yang paling berjasa dalam pembentukan bangsa dan negara Indonesia yang damai ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di tempat duduk siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, anak-anak. Perhatikan. Perkenalkan, nama saya Elinus Marcenta Boas Margayo. Saya berasal dari Papua. Biasa dipanggil Eli. Saya di rumah sering mancing di sungai. Mancing. Ini, coba perhatikan dulu, jangan ramai dulu, biar jelaskan dulu lagi. Saya bersyukur ya bisa datang ke Jawa, bisa melihat Jawa melalui pesawat dan juga bisa merasakan Jawa dan juga bisa mengelilingi Jawa. Sudah? Sudah. Anak-anak, Eli ini siswa baru, asalnya dari Timika, Papua. Ya, nanti akan bersama kalian ada di kelas ini. Ya? Silakan duduk, cari tempat duduk. Baik, untuk hari ini materi saya pembelajaran tatap muka ketiga ya. Ya, Pak. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil. Ya.
Iya. Ibu guru, bolehkah tidak saya izin ke kamar mandi sebentar? Oh iya, silakan. Anak-anak, Ibu ada perlu sebentar ke ruang guru, jadi kalian lanjutkan tugasnya ya. Iya, Bu. Tolong jangan rame. Iya. Rek, seperti biasa yo. Besok kita sambut anak baru dengan upacara penyambutan kelas kita. Oke, Rek? Kamu yakin? Ya, yakinlah, itu kan udah tradisi kita. Setuju, Rek yo? Setuju. Besok kita eksekusi dia. Sekarang kita susun rencananya. Aduh mama, baru sebentar saja Eli sudah seperti ini. Apa bisa Eli punya kawan? Atau gara-gara Eli anak pinggiran? Selamat sore anak-anak. Selamat siang anak-anak. Pak, ada murid baru. Jangan teriak-teriak, ada apa? Aku terkejut. Ada apa? Maaf, Pak. Seperti biasa, Pak. Ya, Kami ada upacara penyambutan untuk siswa baru. Ada siswa baru ya? Ya. Oh, mama, upacara penyambutan. Boleh kan, Pak? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Anak baru itu suruh maju ya, teman-teman. Maju. Hitung 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat datang. Welcome. Sugeng Rawuh. Selamat datang.
Mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, ajar kami sebagai orang-orang yang percaya untuk terus menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia ini. Kami terus menyerahkan ya Tuhan, biarlah keberadaan kami dimanapun kami berada tidak menjadi orang-orang yang arogan, tidak menjadi orang-orang yang merasa diri benar daripada yang lain. Tetapi ajar kami ya Tuhan untuk merendahkan diri, merendahkan hati, sehingga ya Tuhan kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, orang lain juga orang yang berdosa, yang sungguh membutuhkan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu ajar kami ya Tuhan supaya kami dapat menerima orang lain sebagaimana adanya, sebagaimana Tuhan juga menerima kami dan orang lain. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga tatkala mereka menjalankan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, mereka sungguh-sungguh ya Tuhan terhindar daripada corona ini. Kami serahkan juga untuk gereja Tuhan, biarlah di dalam memulai dan hingga saat ini ya Tuhan, untuk ibadah offline dapat terus berjalan dengan jemaat Tuhan yang terus mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih.